Halo semua, kenalin gue Alif, gue bakal jadi moderator kalian selama diskusi ini. Jadi diskusi ini akan dibagi 3 sesi. Yang sesi pertama itu kita akan ngebahas tentang uh, bacaan kita tentang kritikus-kritikus yang ada. Nah terus sesi kedua kita akan ngebahas uh, karya Pulitzer yang dimana kita akan ngebahas tentang Inge Saffron. Kemudian sesi ketiga kita akan ngebahas tentang gimana kita nentuin kualitas sebuah karya kritik, apa yang karya kritik tuh ada yang baik, ada yang buruk, dan gimana tuh kita jadi kritikus yang baik gitu. Untuk memulainya, kita akan mulai sesi pertama. Sesi pertama boleh Kenang dimulai milih apa kritikus yang mana? Oke, ini gue milih yang Bruno Zevi di Modern Language of Architecture. Gue mulai ya. Boleh, silakan. Oke, jadi buku ini tuh di introduction-nya dia cerita, dia baca bukunya si John Summerson yang judulnya The Language of Classic Architecture gitu. Terus dia merasa kayak buku ini tuh butuh sequel gitu, yaitu Language of anti-classic architecture gitu, atau bahasa lainnya di modern language of architecture gitu. Nah, dari situ yang saya tangkap ya, klaim yang ada di buku ini tuh, arsitektur harus bisa berbicara menggunakan bahasanya sendiri, termasuk arsitektur modern. Nah, klaim ini disupport sama di buku dia tuh dia masih tahu, nanti di buku tuh ada 7 invariable utama dalam berbicara arsitektur modern. Ada listing sebagai metodologi desain, asimetri dan dissonance, terus ada anti perspektif 3 dimensi, sintaks dari komposisi 4 dimensi, struktur cantilever, cangkang, dan membran, space in time, dan yang terakhir reintegrasi bangunan, kota, dan lanskap. Ini saya jelasin satu poin aja ya, contohnya ya. Ini yang bahas asimetri ini. Nah, di pembahasan asimetri ini, dia nggak langsung jelasin asimetri itu apa, kenapa bagus gitu. Tapi dia malah ngasih contoh simetri gitu. Simetri itu menurut dia tuh pemborosan gitu. Kenapa? Karena si simetri ini, arsitek tuh jadi sering menyia-nyiakan ruang gitu. Misal kayak apa ya? Untuk bangunan simetri kan misalnya ruang tamunya besar gitu. Terus nanti ruangan-ruangan lainnya harus bisa apa ya? Supaya si simetri akhirnya ukurannya harus menyesuaikan gitu loh. Jadi nggak ukuran ruang itu bukan sesuai kebutuhan, tapi supaya terlihat simetris. Nah, menurut si Bruno Zevi ini salah satu contoh kurang bagusnya gitu. Nah, ini kenapa menurut saya ini salah satu yang penting, karena pengalaman, ini cerita aja ya, pengalaman ngedesain di studio ini sempat bikin bangunan tuh bentuknya yang simetri banget gitu, sampai akhirnya boring, dan bahkan beberapa ada dosen bilang desainnya tuh kayak nggak diolah gitu, karena saya terlalu takut jadi tidak simetri gitu. Dan di sini saya sadar kayak, oh ya benar ya, simetri itu bikin boros gitu. Terus juga karena simetri ini saya ngebagi ruangnya tuh jadi sulit gitu loh, kayak aduh ini cuma karena supaya dari luar kelihatan simetri, di dalamnya kok jadi banyak ruang yang luas banget gitu ya. Kayak saya bikin ruang buat laundry aja tuh jadi besar banget gitu kan, jadi kayak nggak make sense gitu. Terus juga ini kalau boleh saya sambungin sama tulisannya yang ini nih, di Tall Office Building Artistically Considered, Louis Sullivan gitu. Di sini bahas kayak bagaimana sih seharusnya kita mendesain bangunan tinggi. Nah, di sini si Louis Sullivan tuh sempat bilang kayak desain bangunan tinggi tuh nggak bisa asal gitu, karena kalau seandainya bukan asal, sorry, nggak boleh simple gitu, karena kalau kita ngedesain bangunan kayak yang level pertama nih, dari pintu masuk, kita kasih pintu masuk yang menarik perhatian. Level kedua nggak jauh beda dari level pertama gitu. Sampai level-level di atasnya tuh, lantainya tuh sangat-sangat tipikal banget gitu. Kayak cuma di copy paste gitu.
Nah, menurut si Louis Sullivan tuh bentuk itu kalau saya ngeliatnya ya itu tuh ciri-ciri salah satu simetri gitu. Dan kayak gitu tuh bikin desain jadi terlihat kayak botak dan tidak didesain dari hati gitu. Itu yang bikin saya ngerasa kritik yang dikeluarkan Bruno Zevi di buku ini tuh menarik gitu. Itu yang menggugah saya gitu. Ya, jadi bikin pikiran kebuka, oh kalau desain tuh nggak harus terpaku, bangunan harus simetri gitu. Kira-kira dari buku yang saya baca itu sih yang mau saya ceritain. Oke, Kenang. Thank you banget nih untuk ini. Terus mungkin gue mau cerita tentang Kenneth Frampton towards critical regionalism. Jadi klaimnya di sini adalah critical regionalism itu dapat menyebabkan hilangnya budaya yang sudah ada. Gitu. Terus kemudian supportnya adanya fenomena universalisasi atau kemajuan manusia dan pada saat yang sama itu perlahan mengikis budaya tradisional. Gitu. Kemudian terdapat 6 persoalan yang disinggung oleh Frampton mengenai perlawanan terhadap critical regionalism. Itu yang pertama ada culture and civilization, kemudian rise and fall avant-garde, terus critical regionalism and world culture, dan ada the resistance of the platform, kemudian ada culture versus nature and visual versus tactile. Yang menarik dari artikel ini tuh menurut gue si Frampton ini kayak apa ya, semacam agak setuju nggak setuju gitu Kak, tentang melawan critical regionalism. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya dia bilang pas budaya itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditempatin di sembarang tempat gitu. Jadi kayak oh ya udah masing-masing daerah tuh punya budayanya sendiri masing-masing. Tapi dia setujunya adalah karena apa ya? Bentuk-bentuk aneh ornamen yang ada di Posmo ini sebenarnya karena budaya gitu. Cuman kan yang namanya postmodern ini kan kayak ada di mana-mana gitu kan. Maksudnya nggak selalu di satu daerah. Oh ini bentuknya kayak gini gitu. Dan ya itu yang gue bingungin itu aja sih. Kenapa si Frampton buat ini ngelawan kritika regionalism, tapi di dalamnya dia tetap ngomong kalau misalnya critical regionalism ini ada benarnya juga gitu. Itu sih yang menarik dan apa yang menggugah gue adalah karena bener juga sih apa yang dibilang Frampton ini kayak sebenarnya arsitektur postmodern ini apa ya, harus hilang sebenarnya. Bukan harus hilang sih, kayak oh kita nih harus ikutin perkembangan zaman juga. Di satu sisi kita nggak boleh ngilangin budaya yang udah ada gitu. Oke. Selanjutnya ada Dipa yang bakal ngejelasin tentang The International Style. Ini salah satu buku yang akan gue jelasin adalah dari bukunya Henry Russell sama Philip Johnson yang berjudul The International Style yang ditulis pada tahun 1966. Nah, di buku ini tuh ada 2 klaim yang gue ambil. Yang pertama itu menurut dia itu tuh abad ke-19 itu tuh gagal dalam menciptakan gaya arsitektur karena nggak dapat mencapai disiplin struktur yang umum sama desainnya juga. Terus yang kedua itu abad ke-12 sama 13 itu adalah gaya terakhir sebelum hari kilat sendiri itu dibuat atas konstruksi jenis baru. Nah, abad ke-12 dan 13 ini tuh menurut dia itu maksudnya dimaksudkan adalah sesuatu yang dimana arsitektur itu tuh berkembang gitu seiring berjalannya waktu gitu. Karena
abad ke-12-13 itu salah satu yang mungkin adalah murni dalam hal konstruksi gitu, dan dia juga menjelaskan gitu kenapa dia mengklaim ini sebagai salah satu gaya yang menjadikan perubahan di dalam arsitektur gitu. Dia ngomong juga bahwa abad ke-19 ini tuh sama awal abad ke-20 tuh terjadi kekacauan elektisisme gitu, yang dimana tuh memberikan ide gaya yang buruk gitu dari sini. Nah, terus dia lebih menjelaskan lagi tuh tentang klaim dia gitu. Dia ngomong bahwa lepasan diri dari gotik terus ke abad ke pertengahan tadi yang klasik gitu. Terus itu ada jeda sedikit tuh dari struktur pembangunannya yang signifikan gitu. Ada jeda estetikanya dari kedua abad tersebut gitu. Terus dia ngejelasin juga di abad pertengahan gitu, kayak di Renaissance itu umumnya kan cuma kayak perubahan gaya permukaan yang ditambah dengan regresi aktual dalam hal struktur. Terus barok dan Fortiori itu sebenarnya cuma mentingin, ya cuma sih maksudnya kayak lebih mentingin gaya mereka tuh cuma melihatnya dari masalah desainnya. Terus dia ngomong juga bahwa kayak ada salah satu bangunan gitu kayak di London itu Crystal Palace yang dibangun pada tahun 1851 gitu. Dan dimana si Crystal Palace ini tuh salah satu bangunan yang istilahnya tuh muncul dengan pembaruan yang konstruksi bangunan yang wah gitu, maksudnya kayak pembaruan dari gaya arsitektur gitu. Era itu tuh bahwa kayak dia ngomong juga bahwa kayak sebenarnya itu nggak ada hal yang baru gitu loh, maksudnya semua yang ada gitu itu tuh hasil dari perubahan arsitektur yang berkembang gitu seiring berjalannya waktu juga. Oke, semuanya udah ngasih udah ceritain tentang kritikus yang ada, klaimnya apa, supportnya apa. Terus mungkin kita masuk kayak sesi diskusi jawab itu mungkin ya. Mungkin gue agak penasaran sih sama Kenang nih, kayak di sini tuh disebutin simetri sama dengan pemborosan ekonomi. Itu maksudnya kayak gimana sih, Nung? Jelas. Mungkin maksudnya pemborosan ekonomi itu gini kali ya. Jadi ketika ada satu proyek nih bangunan gitu ya, anggaplah bangun rumah gitu ya. Mungkin tadinya kalau ini misalnya kita nggak desain kamar tuh ya udah secukupnya aja gitu loh, yang cukup untuk kasur, lemari, udah gitu. Tapi mungkin karena simetris, jadi kalau ruang ini kecil sendiri, ntar dari luar kelihatannya nggak simetris, jadi kita perbesar gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi terlalu menciptakan ruang banyak, jadi mungkin cost-nya jadi naik gitu. Terus ada beberapa ruang lain yang mungkin kecil tuh cukup gitu, tapi biar supaya terlihat simetris diperbesar semua gitu. Mungkin dari situ ya. Oh, berarti iya. Berarti kalau simetris itu maksudnya kayak lebih ke interiornya gitu. Secara nggak sadar, gue ngedesain itu mencoba mencapai simetri gitu. Jadi kayak pokoknya harus simetri. Terus ketika gue mau ngolah ruangnya tuh kayak, kok ini jadi gede banget ya? Kayaknya koridor kok jadi, mungkin tadinya koridor tuh cukup 2 meter lah, jadi 10 meter, 5 meter gitu kan. Terus ruang, tadi gue bilang apa ya? Ruang laundry jadi gede banget gitu.
itu cuma karena simetris gitu. Ketika gue baca ini, gue baru sadar kayak, oh iya ya gue gitu. Terus sekarang sih syukur. Tapi iya sih, maksudnya apa ya, dalam ngedesain gitu kayak di studio sebenarnya kalau gue tuh dulu ngedesain tuh mulai dari fasad gitu. Misal kayak gue bentuknya fasadnya gini, terus ya udah si program ruangnya tuh ngikutin gitu. Jadi apa ya, form follow function gitu kan jadinya. Tapi Iya. iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang simetri sama dengan pemborosan ekonomi, menurut gue balik lagi ke cara kita awalnya ngedesain sih sebenarnya. Kita berangkatnya dari mana gitu. Iya nggak? Setuju nggak? Atau Bisa jadi setuju. iya, kalau menurut gue kayak gitu sih. Jadi tergantung pilihan kita. Ya, nggak tahu sih. Ini menurut gue pilihan kita aja kalau misalnya emang dari awalnya bentuknya kayak gitu, ya udah follow function aja. Jadi ya nggak simetris sama dengan nggak pemborosan ekonomi kalau menurut gue. Balik lagi Tapi ke kalau awal. form follow function, berarti kan bentuknya tuh mengikuti apa ya, fungsi ruang di dalamnya nggak sih, kayak pembagian ruangnya gitu. Iya. Maksudnya form follow function. Tapi kenapa menurut gue itu malah bisa bikin gak simetris? Fungsi ruang kan cuma untuk tidur gitu. Jadi kamar nggak mesti luas. Terus dia berdampingan sama ruang tamu yang gede banget gitu misalnya. Terus di sampingnya lagi apa ya, misalnya dapur agak gede gitu kan, jadi nggak simetris gitu kalau follow function. Kalau gue mungkin lebih ke alif juga tuh, maksudnya kayak kadang-kadang gue bikin tuh emang bentuknya dulu kan, terus gue baru bisa ngolah ruangnya gitu. Nah, ngolah ruangnya itu kadang-kadang kita udah pembagian nih, misalnya ruang kamar tuh misalnya ukurannya segini. Nah tapi pas karena bentuk gue mungkin misalnya yang kayak dinamis gitu, maksudnya kayak organik gitu lah misalnya, terus kok jadi nggak muat ya misalnya gitu. Nah mungkin jadi pengolahan ruangnya pun pasti nantinya jadi kayak berbeda, dan maksudnya bukannya gue fungsinya dulu gitu loh gua tata gitu, maksudnya kayak oh ini harus segini pokoknya dalam bangunan ini tuh harus segini semua. Kayak kalau gue sih dari dulu nggak pernah dari ruang sih, maksudnya kayak intinya adalah bentuk gue, terus baru gue ngolah ruangnya di dalamnya kayak gimana. Makanya kadang-kadang mungkin si denahnya itu tuh kalau dilihat dari denah kayak kayaknya nggak gini deh, kok dalamnya kayak gini ya, misalnya luarnya organik tapi dalamnya misalnya kayak kaku gitu, maksudnya kayak simetris kayak yang tadi lo omongin tuh, kayak kadang-kadang kayak gitu juga suka ada yang kayak gitu. Berarti kan kalau gue kadang-kadang suka, kalau misalnya ngelingker pasti lu nggak mungkin yang kaku-kaku kan, kayak bikinnya di dalam ruangannya juga tuh nggak mungkin kaku gitu, pasti kan ngikutin yang si lengkungan itu atau gimana kayak gitu. Ya berarti emang ada baiknya. Jadi kayak nggak perlu lu matokin ruang tuh yang maksudnya yang standar ruang gitu, kayak standar ruang ini nih segini nih, ya pokoknya gue harus bikin di dalam bangunan gue segini gitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu, misalnya kayak gitu sih menurut gue. Iya nggak sih? Toto ini Iya, gue setuju banget sama Diva. Nggak tahu, gue setuju banget sih, maksudnya apa ya? Tapi mungkin itu gue dulu di studio DA1, DA2 mungkin kayak gitu ya. Maksudnya kalau untuk DA3 gue udah mulai nih kayak gue rancang saat ngerancang untuk messing tuh gue udah sempetin kayak nanti program banknya gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya emang gue pengen program bank ini, gue secara nggak sadar tuh kayak
bentuk formnya itu ngikutin program ruang yang gue pengen bikin gitu. Kayak gitu kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin memang karena kita dari masing-masing jadi si ruang-ruangnya tuh ngikutin si formnya. Sekarang nih jalannya bareng dia. Bentuknya jalan, program-programnya jalan gitu. Jadi ketemu gitu. Kalau gue kayak gitu sekarang sih. Soalnya ya mungkin kan gue minim pengalaman dalam mendesain ya. Gue namanya juga masih asisten. Semuanya, kita semua juga. Sampai sekarang juga emang gue kalau desain tuh kita semua juga mahasiswa masih minim. Iya. Maksudnya buat nonton nih gitu sebenarnya. Maksudnya itu kan kalau desain tuh dari meshing kan. Dari meshing, terus baru nanti penyesuaian kayak misalnya gue sekarang lagi buat unit hunian vertikal kan. Gue mulai masukin unit huniannya. Nanti pasti awal yang meshingnya simetri tiba-tiba berubah karena simetri. Jadi gue lebih bersyukur sih soalnya metode yang gini tuh justru ngebuat kita nggak bikin bangunan jadi asimetris nggak sih? Maksudnya kita mulai dari meshing, terus nanti ketika nyusun program ruang tuh berubah lagi gitu bentuknya. Jadi menyesuaikan, jadi nggak simetris. Iya. Mungkin gue lebih nangkepnya gitu sih, jadi kayak lebih bersyukur sih sama metode ini, terlepas dari kebalik atau salah gitu ya, kayak meshing dulu baru sesuaiin ruang. Nggak tahu nih nyambung atau enggak. Iya benar, gue juga kayak gitu kok. Kayak udah dari dulu, maksudnya pas studio tuh pasti bikinnya kayak gitu dulu. Meshing baru nyusahin ruang. Iya. Terus kita lanjut ke Alif kali ya kayaknya. Boleh. Nanggepin gue mau nanggepin dong Alif. Ya. Iya. Boleh. Itu tadi pas presentasi atau pas Alif ngomong ya, Alif tuh sempat bilang kayak critical regionalism itu ada baik dan buruknya. Mungkin buruknya bener ya, dia bisa menyebabkan hilangnya budaya gitu. Tapi gue nanya ke Alif, Alif kira-kira setuju nggak kalau gue ngomong gitu? Ini justru baik karena kalau seandainya dia berhasil ngilangin budaya, berarti si critical regionalism ini berhasil dong berbicara menggunakan bahasanya sendiri gitu. Iya nggak sih? Iya sih, iya, benar. Gimana emang kayak ya itu penyebabnya gue ada setuju sama enggaknya gitu. Ya setujunya adalah karena setujunya adalah karena perkembangan perkembangan zaman ini kita harus ikutin gitu. Dan nggak setujunya adalah karena ketika suatu budaya-budaya daerah ini hilang gitu. Ya, tapi ya critical regionalism ini hasil jika budaya hilang, benar. Gue lebih bersyukur sih soalnya metode yang gini tuh justru ngebuat kita nggak bikin bangunan jadi asimetris nggak sih? Maksudnya kita mulai dari meshing, terus nanti ketika nyusun program ruang tuh berubah lagi gitu bentuknya. Terus kita lanjut ke Alif kali ya kayaknya. Boleh. Nanggepin gue mau nanggepin dong Alif. Ya. Iya. Boleh. Itu tadi pas presentasi atau pas Alif ngomong ya, Alif tuh sempat bilang kayak critical regionalism itu ada baik dan buruknya. Mungkin buruknya bener ya, dia bisa menyebabkan hilangnya budaya gitu. Tapi gue nanya ke Alif, Alif kira-kira setuju nggak kalau gue ngomong gitu? Ini justru baik karena kalau seandainya dia berhasil ngilangin budaya, berarti si critical regionalism ini berhasil dong berbicara menggunakan bahasanya sendiri gitu. Iya nggak sih? Iya sih, iya, benar. Gimana emang kayak ya itu penyebabnya gue
ya, ada setuju sama enggaknya gitu. Ya setujunya adalah karena perkembangan zaman ini kita harus ikutin gitu. Dan nggak setujunya adalah karena ketika suatu budaya-budaya daerah ini hilang gitu. Ya kritika regionalis ini akan hasil jika budaya hilang. Benar sih, benar kata lo. Ya intinya gue rada rada kurang setuju sih Nang, apa yang lo tanggapnya. Atau mungkin maksudnya kayak yang penting ide critical regionalism itu diterima, terus ada beberapa yang bangun dengan ciri khas di critical regionalism itu menurut lu udah cukup gitu. Maksudnya dia udah cukup berhasil gitu berbicara menggunakan bahasanya. Nih, gue ada kepikiran menarik lagi sih sebenarnya. Kayak gue setuju critical regionalism ini tetap jalan. Cuman yang budaya-budaya yang ada ini dia tuh punya porsinya masing-masing gitu loh. Jadi ya udah critical regionalism ini jalan nih di bangunan-bangunan yang ada pada saat ini gitu. Tapi budaya-budaya ini nanti ada porsinya sendiri nih. Jadi kayak misal rumah adat tetap ada atau beberapa bangunan yang emang mau mengadopsi di daerah tersebut gitu. Jadi kayak nanti bakal jadi semacam landmark atau gimana gitu. Mungkin gue kayak gitu sih. Ya mungkin gitu. Dipa gimana, ada tanggapan? Menurut gue fine-fine aja sih. Maksudnya kayak antara si modern sama postmodern tuh punya apa ya, maksudnya punya kebutuhannya masing-masing gitu loh. Maksudnya kayak kalaupun misalnya bangunan itu tuh maunya stylenya yang modern gitu ya, nggak terlalu banyak ornamen ya oke, maksudnya ya terbangun aja gitu. Nah kalau misalnya unsur budaya itu menurut gue yang kayak benar-benar yang apa ya, maksudnya hal yang nggak bisa dipisahin sama sosialnya gitu. Kita tuh sebenarnya ngikutin perkembangan zaman, tapi ada beberapa tempat yang nggak bisa nerobos itu loh, nerobos si perkembangan zaman ini gitu. Maksudnya kayak karena punya sosialnya sendiri gitu loh, maksudnya punya perilaku dan segala macamnya itu sendiri. Jadi kayak kalau menurut gue sesuai kebutuhannya aja gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya di tempat ini itu harus membutuhkan hal yang masih dipercaya gitu, maksudnya masih dipakai gitu dalam budayanya, ya udah gitu, maksudnya bakalan terbangun aja gitu bangunannya. Maksudnya kayak ya lu di era modern yang udah teknologinya udah canggih segala macam gitu ya, unsur budaya ini tuh nggak bisa istilahnya tuh kayak nggak bisa diganggu gugat gitu loh, kayak iya ini milik gua gitu. Maksudnya gua nggak akan bisa pisah juga sih untuk gua. Kayak semuanya si modern sama postmodern tuh bisa beriringan gitu. Maksudnya kayak ya menyesuaikan dengan si daerah tersebut aja gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kayak iya. Kulturnya. Iya benar. Maksudnya apa ya, tanpa nggak sadar sih gue ngarahnya ke situ juga gitu. Kayak apa ya, bangunan modern oke nih jalan gitu, bangunan tetap ada gitu. Cuman emang ada beberapa yang emang porsinya tuh dia harus ngikutin yang posmo gitu. Jadi misal bangunan landmark gitu kan, yang ada di sebuah kota, emang udah dia mau jadi landmark, oh ya udah dia harus porsinya tuh posmo, bukan ngikutin yang modern gitu. Mungkin kayak gitu kan. Ya menurut gue itu sih misalnya kayak sesuai porsinya aja. Misalnya kayak kalau misalnya dia emang ngebutuhin itu, dan keduanya juga menurut gue bisa disatuin. Unsur dari si posmo sama unsur dari si modern tuh menurut gue bisa disatuin. Ya mungkin kayak gini. Mungkin kayak bangunan fasadnya modern ya, cuman di bawahnya kayak di entrance-nya kayak ada ornamen-ornamen gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Iya, terus mungkin
ya konstruksinya juga mungkin kali. Mungkin aja sih menurut Iya, gue iya. ya pasti bisa beriringan sih menurut gue keduanya Iya. antara si modern sama postnya. Juga di Pak Henry Russell sama Philip Johnson. Apa ya? Penasaran sih. Ini kenapa ada apa sih sebenarnya di abad 12 sama 13 tuh kayak kenapa begitu apa ya? Di abad 19 sama 20 tuh begitu terpengaruh gitu akan abad 12 dan 13 gitu. Abad ke-12 itu tuh sebenarnya itu ada salah satu yang mendalami dalam gaya arsitektur gitu. Itu ada tiga aspek yang kalian pasti tahu dan itu hal yang harus dibutuhin untuk ngebangun sebuah bangunan. Termitas, utilitas, vanitas. Ya, oke. Terus, nah dari situ perkembangan arsitektur tuh mulai mulai meningkat. Nah terus tuh sebenarnya di zaman ini tuh yang paling dilihat gitu ya dari dominan gitu istilahnya dari unsur keindahannya di mana kayak estetika tuh kayak misalnya harmoninya kayak gimana terus geometri sama ornamen gitu. Nah terus gaya-gaya di abad ke-12-13 ini tuh ada kayak gaya-gaya klasik, Roman, terus abad gotik itu tuh gotik, Renaissance sama barok itu tuh ada di abad pertengahan. Nah, itu kan setelah dari abad ke-12 ya, 12 atau 13 itu. Pertengahan ini tuh ngegunain konstruksi bangunan yang baru lagi tuh kayak misalnya tuh yang paling terlihat tuh yang kayak bangunan-bangunan gereja. Hubungannya apa sih? Maksudnya kayak dari si abad 13 sama 12 ini ke abad ke-19 sama 20. Abad 19 yang modern ini kan sebenarnya dia lebih mentingin fungsional ya kan dibanding yang ketiga tadi mungkin penting tapi lebih ke emang dia tuh ngedobrak banget gaya abad pertengahan gitu. Si postmodern itu enggak, maksudnya dia kayak nentang si modern lagi kan, masih bisa ngembangin kayak ornamen dan segala macamnya tuh yang tadi maksud kita tuh bisa beriringan dan sesuai porsinya. Oke, kita akan masuk sesi 2 nih. Sesi 2 tuh nanti kita bakal ngejelasin apa sih karya Pulitzer yang Inga Saffron masing-masing bisa ngejelasin nih kayak apa sih yang menarik dari karyanya si Inga Saffron ini, terus kayak bahasanya kenapa karya kritiknya baik atau gimana dia bisa buat karya kritik yang baik, terus ada nggak sih kelemahan di karyanya ini gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kenang dulu kali. Oke, boleh. Oke. Jadi ini artikel yang gue baca, salah satu artikel yang gue baca, Owner Shares History of Deadly Neglect. Di sini dia lebih ngeceritain gitu. Si Bastiano sama Rapoport ini yang mungkin mereka developer atau apa nggak tahu ya. Mereka ini punya kesamaan gitu, yaitu sama-sama memiliki bangunan yang membunuh. Ini semua karena ketidakmampuan kota dalam menegakkan keamanan bangunan. Nah, supportnya ada di artikelnya tuh dijelasin kayak ini support yang berhubungan sama evidensi. Jadi kayak dia ceritain si Bastiano tuh dia lagi ada di tengah-tengah proyek penghancuran sederet properti di Market Street. Jadi propertinya tuh kayak kurang kerawat gitu. Nah, ketika dihancurin tuh ada satu party wall yang udah didukung. Jadi dia nih nimpa toko Salvation Army di sebelahnya. Menewaskan 5 orang. Terus ada juga lagi si Rapoport itu dia ngebunuh hakim kalau nggak salah, ngebunuh gitu. Jadi dia nih jadi dia punya satu properti rumah. Terus di satu properti itu ada tiang yang mungkin kurang perawatan kali ya, entah bautnya kendor atau gimana gitu.
tiang itu jatuh dan menimpa seorang hakim yang kebetulan lagi jalan-jalan. Nah, setelah kejadian ini nih, si Departemen Perizinan dan Inspeksi atau LNI itu mereka mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap kondisi di properti itu gitu. Nah, ternyata apa yang diucapkan si departemen ini tuh sering didengar oleh masyarakat gitu. Ngomong doang tapi nggak ada actionnya gitu. Itu menurut masyarakat gitu. Nah, terus akhirnya si Inga Safron nih kayak ngomong, nih mau taruhan nggak? Ntar paling juga kita dengar mereka ngomong gini lagi nih satu hari nih gitu. Nah, terus ada lagi di tahun 1994 itu udah ternyata begitu dicek si Rapaport nih punya catatan pelanggaran lebih dari 200 gitu. 200 pelanggaran sudah dilakukan. Gitu. Tapi ternyata departemen ini nggak ngapa-ngapain dia gitu. Kayak dilolosin aja gitu. Terus bahkan lebih parahnya lagi ada agen lain tuh yang mereka malah minjamin uang gitu untuk si Rapaport beli banyak bangunan kosong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh kayak, kok kenapa sih dia selalu dimudahkan banget gitu? Terus kayak ternyata diceritain si Rapoport tuh cukup punya hubungan baik gitu sama wali kota gitu. Cukup murah hati lah. Terus ini juga yang terakhir dia ceritain kayak si Bastiano nih di endingnya tuh dia pokoknya ada pembongkaran lagi dan ternyata dia bilang mengambil 5 nyawa lagi yang tidak bersalah gitu. Nah ini mungkin gue ceritanya ya kenapa gue menarik dan kenapa menurut gue dia pantas mendapat penghargaan kali ya. Dia nih dia nih jenis kritik dia tuh evokatif gitu. Jadi dia mengevokat orang-orang pembaca supaya ngerasa apa yang dia rasa. Gitu. Jadi kayak mungkin dia marah gitu ya sama si dua orang ini. Kok nih orang enak banget lolos gitu. Akhirnya ketika dia menulis itu, dia punya satu klaim, dia banyak banget ngasih evidence gitu. Jadi apa ya, kita ngelihatnya juga kayak, oh nih orang bukan ngomong terus gitu. Emang bener-bener dia nunjukin, dia ceritain kejadian 1, terus lanjut lagi kejadian 2, lanjut lagi kejadian 3 gitu-gitu. Buat gue banyaknya evidence ini jadi menguatkan apa ya, kritik dia gitu. Jadi ini bukan kritik asal-asalan gitu. Jadi kritik yang ada apa bahasanya? Ada base-nya ya, apa ya? Pokoknya ini kritik cukup kena lah gitu. Oke. Dan dengan dia memilih tipe evokatif tuh menurut gua menarik sih gitu. Maksudnya kayak satu karya terus dikritik kan gimana ya? Tapi dia mencoba ngambil apa ya? Simpati orang untuk percaya sama kritik dia gitu. Jadi itu sih yang menurut gua keren sih. Dan gua beneran kebawa sih. So gitu. Itu dari gua. Oke. Thank you. Mungkin lanjut ke gue kali ya. Gue bakal ngebahas yang It's Love Park, not Business Park. Nah, di sini tuh pada saat itu Philadelphia tuh kayak lagi ngalamin tekanan gitu, kayak krisis moneter gitulah. Jadi uangnya kayak kursnya turun dan lain-lain gitu. Jadi kayak gitu. Terus intinya Philadelphia ini cara-cara cerdas untuk kayak danai layanan-layanan yang ada itu. Nah si presiden ini yang Clark ini, dia tuh buat proposal gitu. Dia berencana untuk memeras setiap sen dari Love Park itu. Jadi di sana tuh ada 7 restoran besarnya, sama kayak ada kios-kios kecil gitu yang eceran gitu. Nah terus mereka ini dipaksa untuk kayak ngebayar uang sewa gitu. Tapi uang sewanya ini direncanain untuk ngebiayain taman kota gitu. Nah sebenarnya si Inga Safron ini menurut gue dia kayak
apa ya? Menurut gue tuh dia pakai cara advokatori. Jadi dia sebenarnya nggak ngasih penilaian ke si proposal Clark ini. Dia maksudnya kayak penilaian lu tuh salah, lu tuh bener, nggak kayak gitu aja. Nah terus tapi dia ngeyakinin apa ya, ngeyakinin masyarakat Philadelphia tuh bahwa keputusan ini tuh benar gitu. Karena di situ disinggung bahwa uangnya ini bakal dipakai untuk ngebiayain taman kota gitu. Tapi di sini nggak ada evidence-nya nih. Kayak evidence-nya cuma si proposalnya doang, baru proposalnya doang. Tapi kayak apa ya, tamannya ini kayak masih jangan itu belum ada rencana pasti gitu. Dan menurut gue, apa ya, si Inga Safri sini sebenarnya apa ya, kayak sebenarnya dia ngerasa kalau proposal Clark ini bakal baik untuk kedepannya gitu, karena berhubung si Philadelphia ini lagi krisis moneter dan untuk kayak layanan-layanan ini kayak nggak jalan gitu. Nah makanya dia ngeyakinin masyarakat sekitar tuh bahwa itu harus bayar nih uang ini nih supaya layanan-layanan yang ada tuh tetap berjalan gitu. Mungkin untuk kepentingan bersama juga. Kayak gitu sih menurut gua. Ini dari gua sih. Kayak gitu. Mungkin lanjut ke Dipa kali ya. Dipa dari. Gue mau ngejelasin tentang ini sih. What really happened on Southward Street di bulan November. Jadi ini tuh dia ngomongin tentang satu distrik lah ya gitu, yang namanya si Southward Street, di mana tuh klaimnya dia tuh sebenarnya si Southward Street ini tuh nantinya tuh bakalan jadi tempat tujuan orang-orang datang gitu. Saya kayak di dalamnya tuh nantinya bakalan ada retail dan segala macamnya. Tapi karena dulu itu Philadelphia tuh salah satu kota yang mungkin nggak terlalu menarik dan kosong gitu ya. Istilahnya tuh di sana tuh kayak bangunan-bangunannya tuh tinggi-tinggi dan tapi itu nggak hidup gitu maksudnya. Nah akhirnya ada salah satu bangunan seni pertunjukan yang namanya itu Glamour Email Center. Itu jadi salah satu bangunan yang ngebuat si jalanannya si Southward Street ini tuh hidup gitu, karena orang-orang yang di sini juga suka banget sama hiburan gitu kan, kayak seni pertunjukan dan sebagainya gitu. Nah terus dari sini juga tuh akhirnya yang ngebuat orang-orang masyarakat gitu ya, penduduk kota tuh udah sama turis tuh datang gitu ke sini. Terus ada juga penemuan kembali kota oleh generasi milenial, di mana banyak banget tempat-tempat yang istilahnya tuh diisi dengan hal-hal yang membuat si milenial ini tuh, kaum milenial ini tuh tergerak untuk datang gitu. Misalnya kayak ada tiga tempat itu di Newbold, Old Richmond, sama Spruce Hill. Dimana tempat-tempat ini tuh diisi sama retail makanan, mungkin kayak pusat makanan gitu kali ya, pusat kayak restoran segala macamnya. Terus ada juga taman, di mana tuh dari si distrik ini tuh ngebuat si distrik ini tuh jadi lebih hidup gitu. Kayak nggak, ya sekarang tuh
udah banyak banget orang-orang yang ngunjungin distrik ini gitu. Dan bangunan-bangunannya juga nggak cuma bangunan yang tinggi dan megah gitu kan, dengan jalanan yang super luas gitu. Tapi itu juga diisi oleh dengan aktivitas-aktivitas yang beragam gitu di sini. Dan menurut si Inga Safran tuh emang ya salah satu yang ngebuat kota itu tuh hidup ya, salah satunya adalah dari bukan fasilitas sih, maksudnya kayak hal apa yang dapat menggugah manusia untuk datang gitu istilahnya. Menurut gue si Inga Safran tuh ngambil pendekatannya tuh dari sisi yang dia ambil dari dampak permasalahan gitu ya kan, dari dampak permasalahan, terus solusinya apa gitu kan, dia ngejelasin gitu dari permasalahannya yang si kota ini tuh nggak memiliki hal yang dapat mengunggah orang datang, sampai akhirnya dia ngejelasin gitu bahwa sekarang tuh si distrik ini tuh udah mulai ramai karena adanya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Dia ngegunain bahasa yang kayak ngedorong orang untuk meyakinkan orang melalui deskripsi dia tentang si distrik ini gitu sih menurut gue. Berarti emang kebanyakan si Inga Safran ini tuh kayak kebanyakan tuh karya-karyanya emang ngajak orang untuk percaya dan untuk ngerasain secara perasaan emosional gitu kali ya. Yeah. Mungkin yang gue tangkap sih gitu ya kebanyakan dari karya-karyanya tuh. Ya, dan dia kayak ngomonginnya tentang ngejelasinnya tuh menurut gue juga detail gitu sih, maksudnya ngebawa orang dari masa lalunya tuh si Philadelphia kayak gimana sih, terus dari permasalahan juga, terus akhirnya si Philadelphia itu nemuin solusinya apa nih buat ngebangun si kota ini jadi hidup gimana ya kayak. Dan itu yang dapat ngeyakinin orang gitu dari emang sejarahnya dan segala macamnya gitu. Dan sampai sekarang kan, dari sejarahnya yang dulu sampai sekarang si kota ini tuh dikenal dan ya jadi banyak orang yang datang. Iya sih, banyak kan begitu sih. Tapi kalian setuju nggak sih kalau bentuk kritik evokatif ini tuh yang bikin karya dia justru bagus? Setuju. Atau mungkin enggak sih, bukan itu? Gue setuju karena gue setuju karena emang dia tepat gitu ngambil posisinya gitu. Karena pada saat itu Philadelphia kan lagi lagi kondisinya tuh lagi kurang ini dong. Emang lagi kurang-kurangnya gitu. Terus dia ngambil posisi dia sebagai kritikus, dan dia tuh kayak bukan manfaatin sih ya jatuhnya, kayak dia memainkan perasaan emosional kita gitu loh. Jadi menurut gue itu hal yang oke sih, menarik. Ya, kayak ngebawa gitu sih. Ngebawa kita kayak ngalamin hal itu gitu, yang tadinya kayak ruangan kan, terus kota-kotanya yang masih kosong dan kayaknya cuma diisi dengan yang perkantoran sama hunian yang nggak banyak orang juga pengen tinggal di tempat ini gitu, karena emang ya fasilitasnya nggak ada gitu untuk mereka untuk misalnya kayak ruang-ruang hiburan atau ruang-ruang public space-nya tuh masih kurang mungkin dulunya, kayak
terus sekarang dia berevolusi gitu dan ya apa ngebentuk ruang-ruang baru yang bisa menggugah orang untuk datang kan kayak gitu. Ya menurut gue dia menariknya dari situ sih. emang bisa buat orang bisa ngerasain dulu kayak gini. Iya benar, setiap karyanya sih kayak gitu sih banyak. Iya. Tapi dia tuh punya kelemahan gak sih? Apa ya? Pasti, tapi yang soalnya gue baca 2 artikel, dua-duanya gue ikutan kesel gitu, jadi kayak ini bagus ya berarti dia ya. Ya berarti emosi lu ini kan kena. Iya. Gue ngerasa kayak gak ada kelemahan, tapi kelemahannya apa ya? Gue juga gak mikirin itu. Mungkin apa ya? Kalau menurut gue tuh karena kita terbawa oleh tulisannya si Inga Safron ini, jadi kita pikir tuh kita nggak ngerasa kelemahan gitu. Mungkin gitu dan sebenarnya ada kelemahan, cuma kita belum nemu aja nih gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi setuju nggak sih kalau dia ngejelasinnya tuh pasti dari sisi sejarahnya dulu. Kayak dulunya dia gimana, kayak soal keuangan yang terpuruk, soal kota yang tidak banyak orang yang datang, terus ada juga yang kayak gue baca tuh ngomongin tentang pemukimannya kayak gimana dulunya, kayak peraturan pemukimannya gitu lah, yang terus kayak retail yang dulu tuh kayak gimana sampai berkembang gitu. Iya. Ya itu tulisannya dia tuh ya, maksudnya kita dibawa ke sejarahnya Philadelphia dulu yang lama gitu kan, dibawa larut secara emosional dan akhirnya sebenarnya Philadelphia maju karena solusinya tuh dari ya warga sekitarnya. Gue belum nemuin kekurangannya sih sebenarnya, tapi mungkin pasti ada. Oke guys, kita udah masuk sesi 3 nih. Di sesi 3 ini kita bakal ngebahas apa sih, gimana cara kita nentuin kualitas kritik yang baik gitu, dan buruk gitu. Mungkin gue akan buka topik gimana ya, gimana cara kalian tuh ngebedain kritik yang baik dan kritik yang buruk gitu. Gimana caranya bedain yang baik dan yang buruk? Udah bingung. Gue bahas sedikit yang si Inga Safron tadi kali ya. Iya boleh. Dia tuh kayaknya ya, dia tahu dia mau ngebentuk kritik seperti apa gitu. Maksudnya dia tahu kayaknya gue supaya kritik gue kena nih, mending gue pakai teknik si kritik evokatif gitu. Jadi dia udah tahu dia mau bentuk kritiknya seperti apa. Dan buat gue ya, kritik evokatif tuh agak risk gitu, soalnya kalau dia nggak bener, dia bisa terdengar sangat-sangat subjektif banget gitu loh. Karena kan dia benar-benar coba mempengaruhi orang seperti apa yang dia rasakan kan gitu. Itu kan kayak benar-benar subjektif banget kan gitu. Tapi si Inga Safron ini sukses ngebuat kita ngerasa hal yang sama dengan cara dia naruh evidence tuh banyak. Jadi itu tidak terlihat terlalu subjektif gitu. Jadi kayak mau ngomong subjektif tapi dia ngasih bukti banyak nih, berarti bener dong gitu. Itu sih yang bikin gue ngerasa kayak itu tuh arti kritik yang baik gitu. Ada nggak kalau kritik yang buruk gimana?
Yang buruk. Mungkin kalau gue tuh ya benar kata Kanang tadi, kritik yang baik itu apa ya, berdasarkan pemikiran dan pemahaman kita gitu. Misal kayak ada sebuah fenomena dan kita ngasih kritik tuh berdasarkan apa yang ada gitu, dan bukti-buktinya ada kayak gitu. Ya. Nggak cuma asal ngomong gitu kan. Dan kalau menurut gue kritik yang buruk adalah ketika uh, kata-kata kritik itu ya udah keluar dari mulut gitu, dari hati, justru dari hati ya, bukan dari akal gitu. Kayak contohnya apa ya? Contohnya kayak orang awam ngelihat kita gitu, maksudnya ngelihat sebuah karya dan ya udah orang bilangnya itu bagus sama enggak doang gitu. Ya udah itu sekedar dari hati dia doang, tanpa ada kayak pemikiran, oh ini bagus karena entah permainan fasadnya atau permainan ruangnya kayak gimana gitu. Jeleknya adalah karena oh warnanya kayak kurang deh kayak gitu. Mungkin dari situ kali ya. Itu menurut gue yang buruk tuh kayak gitu. Dan bisa jadi kayak ada apa lagi contoh lainnya? Ya, ya itu contoh lainnya paling komen-komen YouTube, komen-komen Instagram bisa jadi kan, itu kayak ya udah Ya, itu betul, cuma betul. ngejudge doang kan. Iya, benar-benar. Ya itu sih kalau menurut gue. Kritik yang bisa diterima di apa ya? Kritik yang apa sih bahasanya, yang bisa diterima di akal sehat tuh yang rasional berarti gitu ya. Itu jadi salah satu faktor juga kan ya. Iya. Maksudnya kayak Gimana? kita punya karya nih, terus ada orang kritik asal gitu, kita pasti kesel gitu kayak, apaan sih lo kok kritik asal gitu. Tapi kalau dia ngasih bukti-bukti yang bisa bikin kita mikir kayak bener juga sih gitu. Itu mungkin sih salah satu kritik baik juga. Ya kayak kita bisa nerima itu mungkin ya, kayak oh benar juga nih apa yang dikatakan si kritik ini, diskusi ini gitu. Dan membuat kita berpikir kayak oh kayaknya kita bener deh, maksudnya kita salah untuk Ya, eksekusi betul. kayak gini gitu, kayak gitu ya. Gimana dia? Ini setuju sih sama kalian berdua. Ya. Intinya karena emang maksudnya si Inga Safkan itu sendiri juga dia melalui observasi gitu, maksudnya kayak dia paham sejarahnya si Philadelphia ini, terus kayak gimana ya caranya ngebangun emosi kita sebagai pembaca, dan orang tuh bisa ngerasain suasana di sana gitu, maksudnya baik karena emang dia nggak melebih-lebihkan apa yang sebenarnya terjadi di Philadelphia gitu, maksudnya kalau dari opini kita doang kan maksudnya nggak begitu ini, nggak begitu kuat maksudnya, tapi mungkin orang yang lain juga bisa pernah ngerasain hal yang sama juga yang apa yang diceritain di Philadelphia ini. Dan menurut gue yang paling mendukung adalah fakta yang ada dan nggak dilebih-lebihin sih menurut gue dia gitu. Ada yang menanggapi? Bener sih, itu penting banget tuh yang kayak penting banget tuh yang apa, yang tidak melebih-lebihkan fakta yang ada tuh, menurut gue itu salah satu hal yang penting dalam sebuah kritik sih. Karena kalau misalnya kita ngelebih-lebihin atau bahkan ngurang-ngurangin fakta yang ada, jatuhnya kayak oh kita apa ya, kita nggak sadar tuh kita pro atau kontra ke sebuah karya yang kita kritik gitu. Iya, Jadi jatuhnya intinya mau ngejatohin atau mau naikin si karya ini gitu. Jadi udah bukan kritik lagi menurut gue itu. Iya, udah permainan. Udah permainan dari diri kita sendiri ya. Kalau
kalau itu buruk ya lu pasti bakalan kontra karena masih karya itu. Jadi kayak ya pokoknya gue intinya gue kontra sama nih karya. Iya sih bener, jadi udah nggak bukan kritik lagi ya istilahnya. Iya Perspektifnya nih. cuma dari diri sendiri doang. Oke, saya sesi diskusi kita kali ini sudah selesai. Salah, melangkat. Oke, guys, kayaknya cukup sampai di sini aja kali ya. Di sesi diskusi kita udah lumayan lama juga nih kita diskusi. Mungkin sekian kali ya dari gua sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata. Gua akan undur diri. Terima kasih. Thank you Oke. Thank you.